Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Maskur Dwi Saputra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Saya sendiri Aulia Rahma sebagai moderator, dan rekan-rekan saya ada Isnaini Fitriani, Ade Nur Seviana, Ardiansa Mayasin, Nadia Sinta Devi, dan Stephen Alexander Nata. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama, ada pengertian pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. PPh pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pembayaran PPh pasal 25 ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak saat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Subjek yang dikenakan PPh pasal 25. Jenis PPh 25 ini dikenakan pada 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa. 2. Wajib pajak badan yang melakukan suatu kegiatan usaha seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa. Objek PPh pasal 25. Objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25 ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Kategori perhitungan tarif PPh pasal 25. Penentuan tarif PPh 25 memiliki beberapa kategori, meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. 1. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Ketentuan tarif PPh 25 pada kategori wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu 0,75% dikalikan omset bulanan pada setiap tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu. Ketentuan tarif PPh 25 pada kategori wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu yaitu penghasilan kena pajak dikalikan tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh ditentukan berdasarkan besar penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun, meliputi 0 sampai 50 juta rupiah 5%, 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah 15%, 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah yaitu 25%, di atas 500 juta rupiah yaitu 30%. 3. Wajib pajak badan. Ketentuan tarif pada wajib pajak badan usaha yang melakukan usaha tetap serta mempunyai kewajiban untuk membayar, memotong, dan memungut PPh 25 adalah penghasilan kena pajak dikalikan 25% tarif PPh 17 ayat 1. Batas waktu pembayaran dan sanksi keterlambatan. Batas waktu pembayaran atau penyetoran dilakukan pada tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporan surat pemberitahuan masanya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila wajib pajak melewati batas tanggal pembayaran, maka akan dikenai sanksi sebesar 2% per bulan dengan perhitungan sejak tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran. Selanjutnya ada perhitungan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Contoh soalnya, Pak Kelik punya tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat usaha sebagai pedagang pengecer di kantor pelayanan pajak A dan tidak memilih dikenakan PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Maka wajib mendaftarkan NPWP di kantor pelayanan pajak A. Pak Kelik memiliki omset sebesar 100 juta pada Juni 2020. Maka Pak Kelik hanya diterbitkan NPWP domisili saja, tidak perlu diterbitkan NPWP cabang. Maka perhitungannya adalah 0,75% yaitu tarifnya dikali peredaran bruto atau omset atau penjualan kotor atau pendapatan kotor sama dengan 0,75% dikali 100 juta hasilnya 750.000. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi.
Contoh soal, berdasarkan SPT tahunan tahun 2018, PPh terutang tuan jajak sebesar 100 juta. Berikut adalah pajak yang telah dipotong atau dipotong pihak ketiga serta yang telah dibayar di luar negeri tahun 2018. PPh pasal 21 dipotong pemberi kerja sebesar 15 juta. PPh pasal 22 dipungut pihak lain sebesar 12.500.000. PPh pasal 23 dipotong penyelenggara kegiatan sebesar 7.500.000. Pembayaran pajak di luar negeri sebesar 5 juta. Seluruhnya dapat dikreditkan sebagai PPh pasal 24. Maka, angsuran PPh pasal 25 tahun 2019 tuan jajak adalah sebagai berikut. PPh menurut SPT tahun PPh tahun lalu sama dengan 100 juta. Kredit pajak tahun lalu, PPh pasal 21, 15 juta. PPh pasal 22, 12.500.000. PPh pasal 23, 7.500.000. PPh pasal 24, 5 juta. Total kredit pajak sama dengan 15 juta ditambah 12.500 ditambah 7.500 ditambah 5 juta sama dengan 40 juta. Dasar perhitungan angsuran tahun ini 100 juta dikurang 40 juta sama dengan 60 juta. Angsuran PPh pasal 25 tahun ini 60 juta dibagi 12 sama dengan 5 juta. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan. Contoh soal, berdasarkan SPT tahunan tahun 2018, PPh terutang PT Pantangan Rugi sebesar 200 juta. Berikut adalah pajak yang telah dipotong atau dipotong pihak ketiga serta yang telah dibayar di luar negeri tahun 2018. PPh pasal 22 dipungut pihak lain sebesar 15.500.000. PPh pasal 23 dipotong penyelenggaraan kegiatan sebesar 45.500.000. Pembayaran pajak di luar negeri sebesar 42.500.000. Tetapi berdasarkan ketentuan yang dapat dikreditkan sebesar 19 juta sebagai PPh pasal 24. Maka angsuran PPh pasal 25 tahun 2019 PT Pantangan Rugi adalah sebagai berikut. PPh menurut SPT tahunan PPh tahun lalu 200 juta, kredit pajak tahun lalu PPh pasal 22 15.500.000, PPh pasal 23 45.500.000, PPh pasal 24 19 juta. Total kredit pajak sama dengan 80 juta. Didapat dari 15.500.000 ditambah 45.500.000 ditambah 19 juta. Dasar perhitungan angsuran tahun ini sama dengan 120 juta. Didapat dari 200 juta dikurang 80 juta. Angsuran PPh pasal 25 tahun ini 120 juta dibagi 12 atau setahun sama dengan 10 juta. PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. 1. Angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi baru. Wajib pajak baru adalah wajib pajak dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun berjalan. Besarnya angsuran pajak penghasilan PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penetapan tarif umum atau penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12. Angsuran PPh pasal 25 sebulan. Tarif pasal 17 dikalikan dalam kurung 12 dikali penghasilan neto sebulan tutup kurung dibagi 12. Penghasilan neto sebulan maksudnya perkiraan penghasilan berdasarkan bulan operasi awal. Apabila wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fisikal dihitung berdasarkan pembukuannya. Dengan angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi baru. Contoh soal, PT Nusa terdaftar sebagai wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu pada tanggal 1 April 2018. Peredaran usaha bruto menurut pembukuan bulan April 2018 sebesar 600 juta. Setelah dikurangi dengan biaya diperkenankan, didapatkan penghasilan neto sebesar 120 juta.
Maka perhitungan PPh pasal 25 bulan April 2018 adalah sebagai berikut. Penghasilan neto bulan April 2018 120 juta. Penghasilan neto disetahunkan 1.440 juta. Didapat dari 12 dikali 120 juta. Total peredaran bruto setahun sebesar 7.200 juta. Didapat dari 12 kali 600 juta. PPh yang terutang sebagai perhitungan PPh pasal 25. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas 4.800 juta dibagi 7.200 juta dikali 1.440 juta sama dengan 960 juta. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas 1.440 juta dikurang 960 juta sama dengan 480 juta. Pajak penghasilan yang terutang 50% dikali 25% dikali 960 juta sama dengan 120 juta. 25% dikali 480 juta sama dengan 120 juta. Total 120 juta ditambah 120 juta sama dengan 240 juta. Angsuran PPh pasal 25 sebulan sebesar 240 juta dibagi 12 sama dengan 20 juta. B. Apabila wajib pajak menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto atas peredaran bruto atau penerimaan bruto. Bagi wajib pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan harus dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak. Contoh soal, Tuan Ajit berstatus kawin memiliki anak 1 orang adalah seorang dokter di Jakarta yang membuka usaha praktek dokter, yaitu klinik kesehatan, dan terdaftar di KPP Kramat Jati sejak 1 September 2017. Peredaran usaha bruto pada bulan September 2017 adalah sebesar 100 juta, namun penghitungan penghasilan neto untuk usaha tersebut adalah 50%. Penghitungan PPh pasal 25 bulan September 2017 adalah sebagai berikut. Penghasilan neto bulan September 2017, 50% dikali 100 juta, yaitu 50 juta. Penghasilan yang disetahunkan 12 dikali 50 juta, yaitu 600 juta. Penghasilan tidak kena pajak, yaitu 63 juta, yang didapat dari 54 juta ditambah 4.500 ditambah 4.500. Wajib pajak sendiri 54 juta, kawin 4.500, tanggungan 1 4.500. Penghasilan kena pajak yaitu 530 juta yang didapat dari 600 juta dikurang 63 juta yang hasilnya 530 juta. PPh yang terutang sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25 yang hasil persenannya didapat dari tarif PPh pasal 17 ayat 1, yaitu 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. 15% dikali 200 juta, yaitu 30 juta. 25% dikali 250 juta, hasilnya 62.500.000. 30% dikali 30 juta, hasilnya 11.100.000. Total PPh yang terutang yaitu 106.100.000 rupiah. Demikianlah presentasi kelompok 3 mengenai PPh pasal 25. Kami persilakan untuk kelompok lain jika ada yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.